semua, balik lagi di channel Creamy Foodie, dimana kita akan membahas tentang halo semua, balik lagi di channel Creamy Foodie, dimana kita akan membahas tentang makanan, mulai dari review makanan, cari diskon, cari promo. Kalau bisa gratisan sih, karena kita kan masih solo budget ya. Dan hari ini ada segmen baru nih, teman-teman tahu belum? Jadi segmen baru kali ini namanya Ngobrol Foodie, dimana kita akan membahas tentang seputar dunia makanan yang lagi viral nih. Di Ngobrol Foodie perdana kali ini kita akan ngomongin yang lagi ngehits di kalangannya ya. Di kalangan virus maksudnya. Karena kan lagi banyak nih COVID-19 gitu kan. Nah, jadi kita harus tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu. Emang kalau penting-penting banget masih bisa disampingkan seperti itu. Jadi kemarin beberapa waktu lalu sebuah berita di situ tertulis larangan penggunaan propolis. Nah, masih menjadi kontraindikasi sekali gitu. Jadi ada muncul sebuah berita ada beberapa berita sih waktu itu, lumayan banyak di sini saya menemukan. Tapi ada satu berita yang kayaknya di take down waktu itu karena beberapa waktu lalu saya masih nemu, tapi tadi pagi saya cari udah nggak ada ya, udah take down kayaknya. Itu tuh bermula dari sebuah slide presentasi yang sangat-sangat kontraindikasi dengan COVID-19. Jadi di dalamnya itu disebutkan sejumlah catatan tentang propolis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu propolis itu apa, nanti kita akan bahas. Kita baca beritanya dulu, oke? Nah, jadi waktu itu di Jakarta beredar sebuah potongan slide presentasi bertuliskan kontraindikasi COVID-19. Di dalamnya disebutkan sejumlah catatan tentang propolis. Jadi di sini banyak yang menyimpulkan bahwa propolis itu tidak dianjurkan. Nah, slide tersebut memicu kebingungan karena sebelumnya propolis dikatakan bisa menjadi salah satu obat alternatif virus corona. Bahkan sudah diteliti oleh seorang ilmuwan bernama Muhammad Sahlan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Menanggapi hal ini, Muhammad Sahlan mengatakan, sampai sekarang ia belum menemukan sumber asli dari penelitian yang telah viral tersebut terkait kontraindikasi propolis. Saya sudah mengatakan bahwa penelitian saya hanya untuk propolis yang dari Sulawesi. Jadi, saya tidak tahu propolis yang dilakukan percobaan pada penelitian tersebut yang mana, kata Sahlan kepada Detik.com Selasa 24 Maret 2020. Menurutnya, beberapa efek yang ditimbulkan dari propolis pada penelitian tersebut berbeda dengan yang ia teliti. Misalnya, pada penelitian itu mengatakan propolis dapat menyebabkan badai sitokin atau perubahan secara acak pada sel, sehingga menyebabkan paru-paru pada pasien berubah menjadi padat dan kaku serta merasa sesak. Sedangkan penelitian yang punya kami itu berbeda dari yang lain. Kalau yang lain menginduksi sitokin, kalau yang kita malah mengurangi sitokin sampai 80%, jelas Sahlan. Tak hanya itu, Sahlan juga menjelaskan bahwa propolis yang ia teliti tidak menimbulkan proinflamasi atau peradangan seperti yang dikatakan pada penelitian viral tersebut. Jadi, artinya bisa digeneralisir bahwa semua propolis sama. Jadi jangan sembarang pakai propolis, pungkasnya. Di sini dikatakan bahwa propolis itu
malah menyebabkan paru-paru semakin parah gitu, yang dimana paru-paru pada pasien berubah menjadi padat dan kaku, jadi si pasien ini merasa sesak. Tapi dari si Muhammad Sahlannya itu sendiri, dia mengatakan, loh ini itu malah mengurangi sitokin hingga 80%. Jadi tadi dijelaskan oleh Sahlan, itu tuh yang Muhammad Sahlan lakukan penelitian itu propolis dari Sulawesi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, propolis itu banyak sumbernya gitu. Dan memang propolis ini sendiri punya banyak sumber yang dari sumbernya itu nanti berbeda-beda seperti jenis dan kandungannya kayak gitu. Ya walaupun secara general dia sama, tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa ia tuh berbeda tempat akan berbeda juga khasiat atau manfaatnya seperti itu. Bahkan kandungannya, ya karena kandungannya itu tadi berbeda, makanya manfaat dan khasiatnya itu juga berbeda. Kemudian saya juga dapat dapat berita juga yang sama dari kompas.com. Berbunyi, peneliti Fakultas Teknik Universitas Indonesia Muhammad Sahlan mengembangkan senyawa propolis asli Indonesia yang disinyalir mampu menjadi alternatif pengobatan dan pencegahan virus corona. Propolis ini dihasilkan dari lebah Tetragonula biroiaf yang terbukti memiliki komponen penghambat alami dengan efek negatif minimal bagi tubuh. Yang menarik bagi saya, propolis yang saya teliti ini memiliki sifat menghambat proses menempelnya virus terhadap sel manusia yang mirip dengan senyawa N3, kata Sahlan melalui siaran pers Universitas Indonesia kepada wartawan pada hari Rabu, 4 Maret 2020, yang artinya siaran pers UI ini lebih dulu daripada klarifikasi yang di berita sebelumnya ya. Karena ini tadi tanggal 4 dan di berita yang sebelumnya kita baca itu tanggal 20. Nah, senyawa N3 itu apa sih? Nah, senyawa N3 merupakan senyawa kimia penghambat sebagai alternatif obat untuk virus corona. Senyawa N3 itu merujuk pada penelitian Cina, Profesor Yang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa virus corona menempel pada sel hidup paru-paru manusia sebelum menyuntikkan struktur genetiknya pada sel hidup itu untuk berkembang biak. Senyawa N3 ini berperan memutus aktivitas menempelnya sel virus corona ke sel hidup manusia. Senyawa-senyawa propolis diujikan untuk melihat apakah dapat membentuk ikatan pada virus COVID-19 bila dibandingkan dengan ikatan senyawa N3, kata Sahlan, yang telah 9 tahun meneliti tentang propolis. Jadi Muhammad Sahlan ini memang sudah bisa dikatakan expert pada bidangnya ya. Itu meneliti tentang propolis selama 9 tahun. Dan hasil pengujian memperlihatkan 3 dari 9 senyawa yang ada di propolis asli Indonesia memiliki kekuatan menempel yang cukup baik pada virus corona. Bila senyawa N3 memiliki nilai -8, senyawa propolis asli Indonesia memiliki nilai -7,5 hingga -7,9. Dari sini maksud dari senyawa N3 ini menempel cukup baik pada virus corona, yang artinya dia tuh dapat mengikat si virus corona tersebut. Jadi ketika si propolis itu dikonsumsi, senyawa N3 ini bereaksi. Nah, ketika si corona lewat, dia langsung ditangkap. Gitu. Itu bahasa awamnya ya, yang artinya dia tuh mengikat cukup baik pada virus corona. Jadi dia tuh nggak mau jauh-jauh dari si virus corona ini. Wah, modus ini N3. Kita udah ngomongin nih propolis. Apa sih propolis? Buat teman-teman yang belum tahu, saya kasih sedikit artikel. Ya memang dari internet sih ya, bukan dari buku. Jadi mungkin kevalidasian dan keabsahannya mungkin kurang. Dan memang ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan kepada kalian gitu kan. Tapi saya akan sedikit
menggambarkan gimana sih propolis itu gitu. Jadi sejarahnya dulu ya, kita ngomongin sejarah. Jadi sejak tahun 350 sebelum Masehi hingga kini. Wah, 350 sebelum Masehi itu saya di mana ya waktu itu? Belum ada ya. Ya, jadi propolis ini dipercaya sebagai obat herbal yang memang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, masyarakat Yunani kuno menggunakan propolis sebagai obat bisul atau abses. Sementara banyak masyarakat negara lain memanfaatkan propolis untuk menangkal infeksi dan membantu proses penyembuhan saat luka atau bahkan untuk mengatasi tumor. Wow, bisa dikatakan keren sih. Nah, propolis ini seperti madu, kandungannya beragam dan bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Bisa dicoba kawan-kawan. Propolis mengandung lebih dari 300 senyawa kimia. Kandungan terbanyak adalah senyawa polifenol yang bertugas sebagai antioksidan untuk mengatasi kerusakan dan penyakit di dalam tubuh. Salah satu senyawa polifenol ialah flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Sebenarnya yang saya tahu itu flavonoid yang berfungsi untuk sebagai antioksidan itu banyak ditemukan di sayuran-sayuran juga, teman-teman. Jadi bagi kalian yang misal mau mencari antioksidan alami, bisa makan atau mengkonsumsi sayur-sayuran gitu. Bagus, jangan lupa makan sayur. Namun komposisi propolis tidak selalu sama di seluruh dunia. Yang tadi saya katakan, di masing-masing daerah itu beda-beda kandungannya. Nah, sebab kandungan propolis sangat ditentukan oleh lokasi lebah serta jenis pohon, dan tumbuhan di suatu negara. Alasan inilah yang membuat para ahli cukup kesulitan dalam menyimpulkan manfaat propolis bagi kesehatan. Makanya di setiap daerah itu belum tentu propolis itu sama. Kemudian, apa aja sih manfaat dari propolis berdasarkan penelitian medis? Jadi, propolis diduga bekerja melawan bakteri, virus, dan jamur. Meski telah diteliti dengan baik oleh para pakar dan sudah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, namun efektivitas propolis belum cukup terbukti secara ilmiah dan perlu dikaji lebih lanjut secara klinis. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk meneliti tentang propolis, mungkin teman-teman pengen tahu dunia kepropolisan, bisa ikut meneliti gitu. Mungkin ini beberapa kondisi yang kemungkinan dapat diatasi dengan propolis. Jadi seperti tadi itu banyak manfaatnya buat kesehatan. Apa aja sih? Yang pertama itu ada luka melepuh di sekitar bibir atau cold sore. Jadi kalau di sini, tapi saya juga kurang tahu sih itu kalau kayak gitu tuh kenapa. Itu tuh bisa pakai propolis. Jadi tuh luka melepuh di sekitar bibir ini disebut cold sore. Diduga bisa diobati dengan propolis. Ini baru diduga ya, karena tadi dijelaskan bahwa masih perlu dikaji secara klinis gitu. Nah, itu caranya tuh diolesin di sini. Nah, melepuh di lepuhannya gitu, kayak di daerah-daerah yang melepuh gitu. Itu diperkirakan dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Juga diduga dapat membantu penyembuhan luka herpes genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV-2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyembuhan luka lebih cepat jika dibandingkan dengan pengobatan konvensional seperti obat oles aciclovir.
Tapi pernyataan ini masih perlu diuji ulang untuk pembuktian lebih lanjut. Seperti yang sudah sebelumnya dikatakan bahwa propolis ini masih perlu banyak diuji, dikaji secara klinis itu. Kemudian yang ketiga itu ada obat kumur, mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit dan peradangan setelah operasi mulut. Jadi buat teman-teman yang mungkin habis operasi mulut bisa kumur-kumur pakai propolis. Cuman seperti yang saya tahu, propolis itu lumayan mahal. Itu tuh satu botolnya paling cuman berapa ratus mili dan ya kecil gitu dan harganya mahal. Jadi kalau buat obat kumur-kumur sayang sih. Selain itu, manfaat propolis juga bisa untuk kondisi-kondisi seperti infeksi, peradangan dan luka, sariawan dan kandidias mulut, infeksi bakteri Heliobacter pylori, infeksi saluran pernapasan atas, giardiasis atau infeksi usus, kanker tenggorokan dan kanker hidung, tuberkulosis, vaginitis, luka bakar ringan. Tapi masih sangat dibutuhkan untuk diteliti lebih lanjut karena belum absah gitu untuk penelitiannya. Jadi sebaiknya teman-teman hati-hati kalau pakai propolis ini. Dari beberapa artikel tadi yang udah dibaca, sebenarnya propolis itu baik, cuman belum terbukti kebenarannya dan masih butuh dikaji secara ilmiah, secara klinis gitu. Dan itu tuh berdasarkan masing-masing daerah, tergantung lebah itu tinggal di mana dan lebah itu makan apa. Jadi kan apa yang dihasilkan oleh lebah itu berasal dari apa yang dia konsumsi juga kan. Kalau intinya adalah kita harus hati-hati dengan berita-berita yang lagi viral, apalagi dengan mewabahnya COVID-19 ini. Jadi kalian harus melihat berita, tapi harus dicari kebenarannya. Dan kalau kalian nggak tahu itu benar apa salah, jangan di forward, apalagi di grup WhatsApp keluarga. Intinya itu konsumsilah apa yang memang itu udah pasti dan itu sumbernya dari dokter langsung. Jangan dari internet, karena dari internet itu belum tentu benar. Karena kita nggak tahu ya sumber validasi mereka tuh dari mana. Ya mungkin ada sih beberapa website mungkin dari Kementerian Kesehatan atau memang dia tuh dari benar-benar sumbernya dari dokter gitu. Dan buat teman-teman itu aja. Jangan lupa buat makan makanan yang sehat. Karena di tengah mewabahnya virus ini itu banyak sekali hoax dan sebenarnya itu bukan berasal dari makanan sih. Maksudnya penularan dari virusnya itu sendiri sebenarnya tidak lewat makanan karena makanan itu masuknya ke saluran pencernaan bukan saluran pernafasan. Nah, sedangkan si virus ini kan menyerangnya ke saluran pernafasan kan itu. Jadi buat teman-teman yang percaya wah makan ini bisa menangkal ini gitu, enggak juga gitu, itu nggak sepenuhnya benar gitu. Dan kemarin sempat ada berita yang ada seorang bayi yang baru lahir dan bisa ngomong, katanya kalau makan satu telur rebus malam-malam gitu bisa jadi penangkal COVID-19. Ya telur di warung jadi pada habis. Ya makanya jangan langsung percaya kayak gituan lah ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Pokoknya jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan di rumah aja kalau emang nggak mendesak-mendesak banget. Kuncinya rajin jaga kebersihan baik diri sendiri maupun tempat tinggal untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang yang terdekat kalian. Sekian dari saya. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, kalau enggak juga nggak apa-apa. Komen buat kita kira-kira apalagi yang mau direview, apalagi yang mau diobrolin,
apa yang mau dimasak enaknya kira-kira, komen di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau memang video ini menarik dan teman-teman kalian harus nonton, di share aja nggak apa-apa. Yang terakhir, jangan lupa di subscribe kalau emang kalian masih mau nonton video-video dari kita biar nggak ketinggalan. Tetaplah baik-baik aja, jangan kemana-mana, selalu pantengin sosial media kita juga, oke?